Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikeruk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Tolong fotoin dong. PR Taiwan Pak. Nanti malam terbang lagi, udah PR. Satu kali lagi. With the glasses. Wait. Thank you Kak Ahok. Good luck. Thank you sekali lagi. Oh, thank you Pak. Pak. Pak, dari jembatan ini Pak. Dari puncak Pak. Apa? Puncak. Iya. Jalan-jalan. Sengaja Pak. Makasih Pak ya. Masih. Sama ya? Saan. Yang mana? Yes lah ini. Sumbawa. Oh, yang bawah. Makasih Pak. Siap. Ibu si tahu. Jadi Bapak udah berapa kali datang ya? Iya. Dari Matang Siantar Pak. Oh ya, jalan-jalan. Lagi diklat Pak. Jadi Oh, di mana? Ini di deh. diklat 54 di Tangsel tapi Empat ya. tapi saat ini udah off. Jembatan Siantar ya. Iya Pak. Wali kota siapa sekarang? Masih PJ Pak. Oh, masih PJ ya? Iya. Kita kemarin pilkadanya kan gagal. Oh. Sama Oktober ini. Iya. Makasih Pak. Makasih. Dari mana? Dari Medan. Oh, mau jalan-jalan. Iya. Sama ini, bukan? Sama Pak. Cuma minta tolong reken. Oh, boleh. Juga. Ya. Makasih Pak. Oh, mau buku ya? Bentar ya. Ini siapa? Jamin Pak. Jani. Iya. DA? DA-NY. DA NY aja? Nggak double N ya? Double N. Gitu kan?
Uki, Pak. Uki. Oh, Uki. Ya, sama ada tuh. Iya. Ya. Kapan pulang Medan? Besok. Oh, besok. Sama Ibu. Sama. Mohon maaf terlambat ini saya. Terima kasih. Siangan. Terima kasih. Apa masalah apa? Oh, begini Pak, saya sudah buat surat. Saya pensiunan damkar. Oh, Saya buat kantor koperasi Jakarta Barat. Ya. Pakai uang istri saya. Tapi saya udah hubungi kepala dinas, nggak ada tanggapan Pak. Ya, terus saya minta uang kembali, uang istri saya Pak. oh gitu. Ada rinciannya dalam laporan saya Pak ya. Ya, Pak Kamil tadi. Ya. Nanti dia bantu. Baik, baik Pak. Ya, Terima kasih. Bu, ya. Baik, Makasih ya. Terima kasih Pak. Biar yang penting Ibu sehat. Amin, Jangan amin dipikirin. Pak. Ya, amin. Ya. Amin, amin Pak. Baik, baik. Oh, iya. Baik, Pak. Ya, Bu. Ya Pak, nanti Baik, orang Pak. siap. Tinggal di mana Bapak sekarang? Di Tanjung Duren Pak. Ya. Ya, duduk aja dulu ya, Pak. Iya, baik. Pak Gubernur Apa? ya, Uki 63 tahun. Oh. Dalam usianya yang tua di DKI ini, berharap sekali gubernurnya untuk hadir mengucapkan selamat, walaupun 5 menit, 10 menit. Hari apa? Tanggal 18 hari Selasa. Hari biasa susah loh. Ya agak sore juga boleh, jam 3 juga boleh, atau jam 4, terserah. Susah kita kalau hari biasa ya. Atau Aku cek ya, soalnya padat sekali nih. Tiap hari begitu. ya, kita berharap kita penyelenggaraannya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Oh. Jadi Pak Gubernur jam berapapun datang, kami bentar sangat gitu ya. berharap. Ya karena kita Uki yang tertua di Jakarta ini Pak. Masukin. Iya, Padat. iya, Kecuali iya, seperti yang ngeslip. iya. Mikirin juga. 5 menit pun no problem Pak Gubernur. Ya, foto Oh, dulu iya. sebentar. Hukum. Ini fenomena Kedokteran. di kedokteran ya. Seminggu aja. Kabur ke Trisakti Geologi. Pokoknya 5 menit pun datang udah berbahagia lah. Membangun Kita kan motivasi. tertua di DKI ini Pak. Mana bisa 5 menit Bu datang. 10 menit dong. Artinya kami sangat berharap sekali kehadiran Pak Gubernur. Terima kasih. Oh, Ibu apa sih? Namanya, Bu? Ibu Yosefin, Bu Ertin. Dari siapa? Terima kasih Pak ya. Sama. Saya mau ada ini, Pak. Saya kemarin nabrak orang. Ini aja. Sudah saya nabrak orang malam Selasa. Nah, terus Bukan warga Jakarta, tapi yang saya tabrak warga Jakarta. Saya udah bawa ke rumah sakit yang pertama PGI ini. Udah saya jahit, saya udah kepalanya, saya jahit kepalanya. Tinggal minta Terus di data situ kan udah saya bayar dari keluarga. 2 jutaan. Nah, terus kan bukan rumah sakit pemerintah, minta dibawa ke Rumah Sakit Cipto. Sudah saya bawa ke Rumah Sakit Cipto. Nah, terus di situ ada saudara jauhnya. Udah saya hubungi saudara jauhnya. Terus saudara jauhnya cari ibunya. Nah, pas sudah ketemu ibunya di Rumah Sakit Cipto, ibunya ternyata nggak punya kakak, nggak punya KTP, udah kebawa banjir kan. Anaknya juga nggak punya. Iya, aku minta kakak, dia KTP. ini keluarganya. kan diurus ini. Ya udah, saya Kamu minta tolong catat itu aja sih, teleponnya. Pak. Ya udah Udah saya catat. hubungi Kemana ya? Ya, nanti kita bantu. Saya minta Pak Gubernur. Yuk, kamu dari daerah mana? Saya dari Sumedang, Pak. Sumedang. Iya. Sampai sini kerja. Itu aplikasi BPJS, Pak. Masa? Iya, saya Bisa pernah lihat umum ada yang mandiri. nungguin setengah jam. Saya masuk ke setengah jam BPJS. Oh, daerah masing-masing. Pak, terima kasih banyak, Pak ya. Siapa namanya? Sejak, Pak. Selamat pagi. Oh, itu saya dulu ya. Ya, nama saya Hanomuan Huta Barat. Juga si itu, oh, kebetulan mau masuk. Saya Kamu warga, mau jalan di dalam ya? Siapa? Di... Nah, ini apa? saya warga Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Nah, tahun 1989 saya punya rumah kena jalan Casablanca itu Pak. Oh, Terus saya bangun sisanya. Sejak tahun 90 saya urus sertifikat nggak dikasih. Katanya ada kemungkinan jadi jalur hijau. Tahun 2014 keluar katanya Perda, karena Perda tahun 2014 itu ruang terbuka hijau. Nah, saya bikin surat ke Bapak dari sini. Bapak mau akhirnya mau jual ke kami kan? Ya, kami tawarkan. Nah, kami tawarkan dari sana, tetapi peluangnya belum ada. Sampai tahun 2015
Nah, ada surat dari Bu Ratna ke sana katanya mau dibebaskan di anggaran tahun 2016. Nah, di anggaran 2016 kami udah runding nih, warga setuju semua. Yang penting kita mau runding. Nah sekarang warga itu ada yang udah cari tanah tempat lain, ada yang sudah bangun, kan begitu. Nah keluar surat seperti ini yang terakhir, katanya ditunda, katakanlah ditunda. Ini masing-masing orang nama pemilik langsung bukan? Iya, ada daftarnya Pak di surat. Enggak, Bapak ini wakil warga Warga, kan? ya wakil warga. Sekarang kita nggak bisa lagi pakai wakil-wakil. Ya, kalau nggak rame-rame semuanya suratnya ada. Semua Pak. masing-masing. Oh, jadi kalau gitu Masing-masing. ya, yang Kita- sudah sertifikat pokoknya bisa kalau dibebas. udah pakai wakil, coret udah Pak. Nah, ini tidak ada penyuluhan dari Ya, sana. Pak. makanya prinsip kalau udah pakai wakil saya coret udah. Nah, jadi berarti pribadi Harus yang langsung pribadi ke pribadi ke kami. dulu yang pertama saya bikin pribadi sama Bapak. Dari Dinas Pertamanan bilang katanya kolektif. Makanya dinas taman yang kolektif udah aku pecat. Nah, jadi Itu sekarang aja. ulang lagi Pak Sekarang atau ulang bagaimana? lagi udah. Yang lama udah aku pecat orangnya. Ganti si Jafar. Masing-masing aja. Karena banyak permainan, komisi kemana-mana. Saya Ya. udah tangkapin. Sekarang begini Pak, ini kan Dipres, kami berapa persen. Jadi yang dapat duit asli yang punya tanah itu bisa dipotong 20-40%. Saya tahu mainnya itu. Ya. Dia ngapain meres-meres orang susah? Langsung ke saya aja saya bayar. Mantap. Nah sekarang begini Pak, ini Udah kan gitu ada aja teks putusannya. amnesti Pak, kami dikejar waktu. Ya, mau Gimana nanti? Enggak, kalau memang nggak bisa duit tahun ini ya tahun depan. Tahun depan ya harga tahun depan. Sederhana aja. Enggak, nanti kalau kena ini saya, dendanya saya Pak gimana? sederhana aja Pak. Pokoknya kalau mau jual tanah, mesti nama pemiliknya langsung ke Pemda. Iya. Kalau tahun ini nggak bisa bayar ya tahun depan bayar ya pakai harga tahun depan. Ya kan? Kalau nggak mau jual ke kami ya udah nggak usah jual, pusing amat. Aku jual santai aja Pak, saya Pak. Bukan masalahnya Saya Pak. mah santai aja Pak. Enggak masalahnya kami mengurus surat domisili pun makanya. nggak keluar Pak. Ya udah nanti udah. Nanti nggak usah debatnya. Capek Pak urusan tanah Pak. Ya. Mau foto dulu bisa Pak, sebentar maaf. Iya, setiap ada kamera. Kapan ya? Tanggal 10 Pak. Desember. Aku masuk dulu, udah cuti. Statusnya udah bukan gubernur dan itu masalah kampanye. Saya khawatir tidak datang ke sini pas bukan wilayah kampanye kita. Karena begitu 28 Oktober kan udah masuk kampanye sampai Februari Pak. Jadi yang saya khawatir jadi rame lagi. Nggak salah aja rame Pak, bagi salah Pak. Ya, tapi Nggak apa-apa, saya pegang aja. Kita lihat ya. itu Sebentar, foto sebentar ya. Ayo. Duit saya udah punya aliran dananya. Kita lagi tangkapin KPK semuanya Pak. Iya Pak. Dulu saya pertama sendiri Pak Paham. pribadi. Ya mudah-mudahan Pak ya. Iya. Jadi saya ulang lagi bikin surat Pak ya. Ya masing-masing orang aja. Iya. Pak, tapi itu buat kita minta sumbangan dari Bapak tuh Pak. Baik kita mesti lihat yang apa gitu baik kita mesti perhatiin. Iya, kita tolong dari Karena duitnya kalau kita udah jadi cuti, nggak ada lagi uang operasional Pak. Gaji saya cuma 7 juta Pak. Saya nombok ini. Makanya saya bilang kalau jadi pejabat yang jujur Pak, kerja pemerintah tuh nombok Pak. Oke. Ya, ayo. Ini foto dari kita punya enggak? Oh, udah ada. Pak, ini berarti sertifikasi. Tidak Tolong ya masuk. Pak ya. Bapak singkat konsep polisi mental kalau dikasih Nah, ini lanjutannya. oh itu. Ya, kalau misalnya memungkinkan mau lebih cepat Tetap teleponnya ada sini nggak ada? ada. Ini ada foto aja. Masih ya. Iya. Foto apa? Yuk, foto. Ini aja ya. Masih Pak. Kita tolong kali ini benar-benar tahu kan kita ada buntu masalahnya. Kita udah bicara itu tahun bulan 3 kesini juga. Cuman permasalahannya dengan BPKD dengan developer kan nggak beres-beres sampai sekarang. Jadi kita kebentur dengan surat izin operasional sekolah. Mau pinjam patung paspor, tapi patung paspor itu belum diserahkan ke BPKD. Tapi dia nggak pakai. Ada pakai dari tahun 81. BPKD nggak bisa juga menerbitkan karena ada patung ini. Sekarang si perumahannya masih ada nggak? Ada bubaran? Ada, Pak. Developer masih ada? Ada. Jadi BPK ini paksa dia serang ke kita dulu. Dulu Pak
Cuman kemarin kita udah ketemu BPKD, mereka bilang prosesnya masih lama, bisa tahunan. Kita kebentur izin operasional sekolah sama domisili, jadi Pak urus domisili sementara. Kalau gitu, saya mau tanya, dulu dapat fasos-fasosnya perjanjian di BPKD dengan Taman Kota. Taman Kota. Ya udah lanjutin Taman Kota. Kalau dia belum serahin, berarti harus dapat surat keterangan dari Taman Kota. Ini udah diserahkan sebenarnya ke wali kota. Sudah diserahkan ke wali kota. Kalau dia sudah ke wali kota, berarti tinggal diambil lah dari BPKD. Iya. Berarti udah sah. Ini kan kita lagi pendataan aset. Kalau udah diserahkan ke wali kota, berarti udah sah punya kita, tinggal dipinjam ke kita. Berarti dia bisa kasih izin, dia tinggal sewa sama kita. Ya BPKD langsung kan udah KPAD juga nih. Udah benar. Ngaco kalau gitu. BPKD mainin aja. Ngomong ke si Heru, udah si Heru. Ini banyak orang perkeliruan di BPKD nih gitu ya. SMP sudah tutup dulu Bang, nggak bisa berbuka. Bisa gitu loh. Kalau nggak diurus, tahun depan kita SD juga harus tutup lagi. Contohnya teleponnya supaya diurus gitu loh. Gue bilang, nggak boleh. Ini kan nggak masuk akal ini kalau gini gitu loh. Masa udah diserah terima ke wali kota masih nggak dianggap, kan nggak masuk akal. Dia mau hilangin aset lama-lama. Kalau gitu, ngomong sama si Heru. Itu telepon si Heru. Dan anak buah lu yang ngomong, ketemu siapa di sana? BPKD ketemu siapa? Yang bilang kayak begitu, saya mau tahu namanya. Pak Himawan kemarin. Hah? Pak Himawan. Itu periksa aja. Apa? Apa? Orang PT Taman Kotanya udah datang bicara verbal, jadi udah diproses. Enggak usah kayak gitu. Dia tuh sudah terima, diurus dong. Himawannya. Iya. Itu ada teleponnya nih. Ini sama dia ya. Tadi telepon ini lu ngomong sama Heru, anak buah lu nggak beres kalau gitu. Kalau udah sudah terima wali kota ya tinggal terima dong. Emang ini wali kota Jakarta Barat punya negara bagian Papua New Guinea? Mana gitu? Terima kasih banyak. Ya, diurus sama dia. Ya. Kalau saya juga ide operasional dikeluarin dulu bisa. Nggak bisa dibiarin. Itu memang orang-orang pecat aja udah. Kalau nggak lucu ya. Bentar. Ini aja Pak. Ya memang jadi repot, pokoknya jadi anak-anak kayak korban lah. Ya mereka KJP nggak bisa diurus. Ini kasihan juga mereka. Masih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lu jadi teleponnya semua. Lu bilangnya dikeluarin nggak? Boy sekolah tutup gara-gara gituan. Sama? Beda. Beda. Tempat saya kan digusur. Cuman otomatis tempat saya harus dijual ke pemerintah daerah. Cuman di belakang di Pasar Minggu tempat saya kan memanjang kurang lebih sekitar 20 meteran. Yang digusur kenapa? Sungai? Katanya belakang ada got. Oke, ada got digusur nggak apa-apa. Sertifikat nggak? Sertifikat Pak, ya kan? Cuman di samping kan ada got juga, ada got. Katanya kan harus digusur. Ya kalau digusur otomatis harus diganti sama pemerintah, ya kan? Dijual, ya otomatis ya nggak apa-apa. Air aja. Begini Pak, yang jadi masalah saya menduga ya sebelum digusur sekitar bulan Desember atau Januari saya ditawarin sama pemilik lahan belakang yang punya tanah luas, dia tidak bisa punya akses keluar masuk kendaraan, jadi dia memakai lurah sama camat untuk menggusur tempat saya supaya bisa keluar masuk kendaraan. Dan saya menduga ya desa khusus adanya penebaran uang sekitar 400 sampai 600 juta untuk menggusur tempat saya Pak. Saya minta tolong diperiksa aja. Lu periksa ke tata air, apa perlu lakukan pembongkaran untuk bangunan di atas saluran air ini? Cek ini. Ini kalau itu bisa kasus ini dia. Saya pernah ngecek di Dinas Tata Air Pak, ya sebelum pembongkaran. Sesudah Lebaran Pak ya, sesudah Lebaran sekitar semingguan ya. Ternyata kata Dinas Tata Air tidak dipermasalahkan
kalau di sampingnya ada got, ya. Kecuali kalau di atas bangunan itu ada saluran air. Berapa luas tanahnya? 80 meter, Pak. Berapa 80 meter? Iya. Itu kasih tahu ini sama ini wali kota Jaksel ya. Iya. Itu telepon bapaknya diurus. Ya, nanti kita cek kalau benar kita pecat tuh udah camatnya. Dicek aja. Ya. Kalau benar berarti udah camatnya main. Gusur orang miskin buat dapat rumah akses jalan gede. Periksa aja. Aku mau minta foto, boleh? Boleh. Ya, sebentar. Ya, cek. Ini kasus ini. Yang lainnya itu Ini modus tuh nggak? Singkirin yang kecil, alasan got dia supaya akses. Kan kalau nggak ada banjir udah minggu ngapain lo bongkar got orang? Pelingkaran orang. Ayo. ya Pak Bapak sudah bikin diskusi kita sekitar jam 9 ada pertemuan dengan Kesbang. Jadi intinya kami mengundang aja Bapak. Jadi tanggal 2 sampai. Aku udah cuti. Itu masalah. Bisa banyak pengulangan apa lu Kami juga mohon dukungan masukin aja. boleh. Masukin aja suratnya. Mohon dukungan Anda untuk keperluan kongres ini Pak. Kalau Kita nggak bisa. Apalagi kalau saya udah cuti. ya, Nggak ada dana, Pak. Ya. kita betul di kiri kali bareng-bareng. Kita jam berapa? 8.45, Pak. Udah jalan situ ya? Sudah Balai Rung sekalian lewat lagi. Bayar lu terus kemana ya? Balai Balai. Acara? Acara? Kasih Pak. Pak, saya nama Gabriel Cornelis, saya dari Kalimantan. Saya sangat perhatian, jauh-jauh datang ke sini cuma menemui Bapak Ahok. Doa saya cuma itu aja. Saya minta berfoto. Ayo, Pak. Teleponnya ada, Pak? Ya, ada. Bapak siapin kamera. Bapak masalah apa? Anak saya ya, atau saya sakit saya mau beli obat, maka saya mau jual. Tapi nggak bisa, harus tunggu setahun 2 bulan lagi. Sekarang belum jadi. saya kan A, B, C, D, E, F, G, K. Kalian sakit kenapa nggak mau BPJS aja? Nggak mau, Pak. Nggak bisa, Pak. Gitu, sakitnya udah parah bener mahal. Bisa. Maka itu Bapak itu. Bapak nyari anak saya kagini. Bisa. Kita bisa urusin. Bapak jual-jual apartemen bisa kita urusin. Kita Jakarta bantu, Pak, ini tuh total tanggung, Pak. Obatnya mahal. Kita bisa urusin. Jadi prinsip kita di Daripada Jakarta, Bapak Pak ya. jual, Pak. Prinsip kita di Jakarta sekarang, Pak ya. Seluruh orang sakit saya tanggung asal mau masuk kelas 3. Saya nggak peduli dia kaya miskin. Asal dia mau masuk puskesmas, masuk kelas 3 saya tanggung. Tapi Bapak takutnya dari yang lain itu menular. Dia pun Oh, enggak. sekarang dia tuh makan. Kalau nolak kita datangin. Dia kan makan melalui sini. Kami ini punya rumah sakit, Pak. Pemda ini punya rumah sakit. Bapak mau dirawatnya apa? Kita punya puluhan ribu dokter. Dia tuh kan cuma dia dibolongin. Kalau udah Iya, kan banyak orang. ya saya kan cuma usul ke Bapak. Bapak buat apa jual apartemen untuk ngurusin anak sakit. Terus kan Bapak punya apartemen juga nggak bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual, lu mau ngapain? Nggak bisa Bapak tolong. Saya nggak bisa. Kata bukan urusan saya apartemen kalau nggak bisa jual. Kalau kan Bapak kan urusan Bapak. Bukan. Itu kan Itu urusan kami, Pak. Bukan, Pak. tetap nggak bisa. Bukan. Makanya sekarang saya tanya Bapak. Bapak kan sayang anak nih. Sayang anak sampai mau jual apartemen. Oke, itu hak Bapak. Lalu apartemennya nggak bisa kejual. Kalau sayang anak, saya urusin anak Anda. Kenapa Anda keberatan? Saya bingung gitu loh. Saya orangnya logika saja, Pak. Saya kan sederhana. Bapak sayang anak sakit. Karena itu Bapak mau jual apartemen. Apartemennya nggak bisa kejual. Saya nggak bisa larang Bapak jual deh, mau jual atau nggak itu hak Bapak deh, mau lu lah, pusing amat gua. Sekarang Bapak nggak bisa jual toh? Kalau nggak bisa jual, anak Anda kalau itu saya urusin. Kok nggak mau? Bingung saya. Urus sama dia, ya. Ayo. Baik, jangan hempel. Terima kasih ya.
Ibu gimana? Ya Pak, yang kemarin Pak, saya membawa deklarasi valid yang ternyata dibilang tanah saya anak banding atau sengketa, ternyata di sini tidak ada dalam objek yang di Petukangan Selatan itu. Minta saya bawa ini yang semuanya berkas-berkas. Berkasnya saya bawa, saya rangkum semuanya Pak, biar jelas. Nggak ada sengketa sebetulnya. Iya Pak. Dan yang Jadi naik keluarga- banding pun tidak ada objek Jadi yang keluarga mau kami dipermalukan dipotong aja jalan. Pak gitu loh Pak. Kalau gitu harusnya nggak ada masalah dong. Ya, Tapi lebih jelasnya, kemarin itu karena kan kakak yang maksudnya Yang ipar itu. ya, ipar itu yang sudah meninggal itu kakaknya dia itu pun tidak berhak karena tidak ada surat nikah. Itu harus diselesaikan secara kekeluargaan. Saya cek ke catatan sipil Pak. Mereka Ternyata tidak nggak ada. mau diselesaikan secara kekeluargaan begitu aja. Saya malu maksudnya sampai kok dibawa ke ranah pemerintahan gitu loh, ranah hukum gitu loh Pak. Ya udah kalau itu suruh PU Bina Marga aja urus. Gitu loh. Ini ada Pak, biar Bapak cek juga Pak, apsaannya semuanya Pak. Semuanya ada semua saya rangkum. Ini urus. Ini kan harusnya kan tinggal dibayar. Tiba-tiba orang masukin surat bilang sengketa. Periksa dong di laporan pengadilan kok nggak ada sengketa, ya berarti bayar. Bina Marga ya? Nggak dia ada masukin. Bina Marga, Ya, urus Pak. aja. Ya sama Makasih ya, aja. Pak Ahok, Makasih ya. Pak Ahok. Pak. Saya bikin lagi pilkada. Alhamdulillah Bapak balas ya. Ini judulnya Tokoh Idola Kota Jakarta. Saya kemarin saya nggak sempat ya Pak. Bapak buat print. Saya bikin dua lagu Pak. Nanti gini Pak ya, sama dia urus ya. Ini bikin lagu pilkada nih. Ini udah saya buatin Pak. Ya sama dia ya. Saya waktunya pepet ini. Ya, ntar Pak, gitu Pak. Ya. Nanti kita temuin lagi Pak. Satu lagi Pak. Ini saya mau nanya Pak. Ini kan Kan udah kan kemarin kan. bukan yang BPJS. Oh, BPJS saya kantor saya udah nggak jelas, orangnya nggak ada. Terus saya pergi ke BPJS, saya mau pindah ke individu. Nah di individu saya bilang gimana caranya mesti minta surat resign. Nah dalam surat saya Ini ada kelas 3 apa kelas 1, kelas 2? di sini kelas 2. Mau kelas 2 masalah. Dia mau pindah juga jadi kelas 2 ya. Ya Kalau mau cuma pindah kelas 3, kita tanggung. oh pindah kelas 3. Kelas 3 kami tanggung, nggak usah bayar. Yang penting ada supaya istri saya bisa Ya udah, terapi gitu. pokoknya kalau pindah kelas 3 kami tanggung semua. Oh oke. Ini urusin aja. Bapak ada Kita urusin. ada. Kita mau kontak dulu. Sorry aku kesiangan. Anak saya pesan Sama? kita bakal Masalah? ada beberapa tiga persoalan ya. Kalau ada persoalan, maksud saya, ya lebih baik kalau ada persoalan apa, lain-lain kontak saya ada. Jadi, saya panggil SKPD-nya. Kalau sekarang datang ketemu gue jelasin panjang lebar setengah jam, nggak bisa putus. Nggak putus loh. Jadi lebih baik saya tanya mau ketemu siapa si SKPD itu masih belum panggil. Dia ngomong hitam pun betul nggak ada orang lain dia bilang putih. Pusing kita dimainin. Jadi masih ditemuin. Lalu ngomong deh, apa lo? Aku jadi wasit. Kalau cuma ketemu gini, sepihak gak jalan. Dia lu ngomong gini-gini sama gua. Si orang yang ngomongin sama lu tuh apa gua gak tahu. Coba kalau panggil dia datang. Ya, lu ngomong gitu sama dia ya? Oh dia itu gak bener, lu pecat tuh. Selesai. Makanya kadang-kadang teman-teman saya juga bilang kalau mau ketemu saya, lu kasih tahu masalahnya apa, dinas mana, orang mana perlu mau panggil. Selesai. Hari ini kita ketemu nggak selesai. Kok juga nggak tahu benar nggak? Iya. Lu ngomong ini, kayaknya lu benar. Jadi gua panggil dia datang. Dia nyangkal. Enggak, bukan gitu Pak. Maksudnya Pak. Pusing lagi kita. Lalu urus deh. Gua panggil siapa, masalahnya apa? Nanti kita urus deh. Oke, thank you. Bukan wali kota Jakbar. Jadi pengembang. Jadi ke Jakarta ini agak kacau sistemnya. Dulu banyak pengembang menyerahkan aset fasus-fasusnya kepada wali kota. Nah harusnya kalau udah ke wali kota, BPKAD kan tinggal nyatet dari wali kota. Kan wali kota Jakarta Barat itu wilayah DKI. Nah baru kita sekian tahun ini kita mulai tertibkan, kita mulai temukan. Ternyata tidak ada pembukuan sama sekali di BPKAD. Di wali kotanya ada, di sini nggak ada. Terus orang itu sekolah-sekolah mau nyambung gimana? Katanya nggak boleh, karena nggak ada tercatat di BPKAD. Kan lucu. Harusnya kalau tidak tercatat di BPKAD, kita temukan ada di kota, berarti kan sudah menyerahkan. Itu kenapa aset DKI bisa banyak hilang, pasus-pasus bisa banyak curi orang. Nah, yang udah diserahkan ke bawah, dia nggak anggap, sengaja sini nggak ada datanya. Nah, kita untuk lagi penertiban, udah gunakan aset, ada orang lapor juga, kita cocokkan. Menurut saya tuh banyak ilmu perkeliruan di sini. Udah lama itu. Dia malah udah sewa
berapa belas tahun, 10 tahun sekolah. Masa sekolah kamu ditutup? Sekolah nggak dapat izin karena alasan belum bayar sama BPKD. Terus dia mau bayar, nggak bisa karena BPKD nggak ada pembukuan. Masih muda orang tuh sudah terima kembali, kamu urus aja udah diserahin ke wali kota, dia ngambil. Emang wali kota Jakarta Barat wilayah Papua New Guinea atau apa sih bilang? Konyol aja. Pak, nanti dalam paripurna akan dibahas APBD perubahan tahun 2016. Pak, itu apa saja disetujui antara DPR dan pemerintah? Apa ini juga begitu Pak? Yang pasti ada pengurangan. Kenapa pengurangan? Salah satu dari silpa. Dulu kita perkirakan silpa akan 8 triliun. Tapi setelah kita ganti pejabat, itu ternyata lebih cepat. Silpa kan hanya 3 atau 4 triliun, 4 triliun lebih misalnya. Nah, sehingga kan berarti duitnya kan kurang. Nah, duit kurang kita sesuaikan. Termasuk juga dari pusat kan bayarnya itu udah 2017, kita harus sesuaikan. Nanti apa program pemerintah terkendala nggak Pak? Enggak, kita cuma kurangin beli tanah aja. Kurang beli tanah aja. Termasuk kebetulan banyak kontraktor yang menang lelang perumahan itu banyak yang nggak benar, kita batalin aja. Pak, jadi tanggapan Ya, kita belum baca, masa udah ada yang video. Pak, undangan yang di petasan yang di rumah dinas itu Pak, yang petasan di tempat di rumah dinas itu Pak, Kayak sama polisi. ada pengamanan yang lebih ketat nggak Pak? Biasa aja. Ya itu masalah lalu kan harus diperbaiki. Reklamasi memang kalau juga nggak ada yang salah ya jalan. Yang salah kan bangunannya. Kalau bangunannya salah ya harus benar. Pak, pendidikan diskotik yang ini itu kapan? Waduh, kita minimal harapin dapat 20.000 rusun lagi sih. unit Pak, 20.000. Iya. Pak, tahun ini Pak. Enggak, tahun depan. Pak, pendidikan diskotik yang ini itu kapan? Harusnya hari ini ya. Jadi kasusnya mirip-mirip stadion. Ketemu 2 kali, orang pakai, kita suruh tutup. Saya kita udah sepakat. Yang namanya narkoba kan udah merusak banget ini. Anak-anak muda semua rusak. Gimana cara kuncinya? Saya pikir cara kuncinya batasin orang pakai. Nah kalau restoran atau hiburan apapun yang bawa nih, dia pasti meriksa tamu nanti. Sekarang kamu bisa punya diskotik, kamu tahu nggak tamu kamu tuh makan obat? Kasih tahu, mesennya aja mesen air aqua misalnya air mineral bukan alkohol. Ya kamu harus tangkap dong. Kamu kok nggak bantu saya tangkap, begitu kita yang tangkap ya ditutup. Jadi kan toleransi. Ada 2 kali, udah 2 Pak, kali. tapi kemarin ada pernyataan dari pemilik Wilna sendiri kalau misalnya nggak bisa untuk satu-satu diperiksa seperti itu pada Bisa lah, naik pesawat aja. Kita takut teroris, diperiksa nggak satu-satu? Tapi katanya nggak ada buku tamu harus yang dicek. Enggak dong, semua orang datang diperingatin, kita periksa ya. Kita nggak mau tempat. Kalau saya punya diskotik nih, kalau betul saya punya diskotik, saya diancam 2 kali ketemu tamu saya akan ditutup, pasti saya geledah. Semua saya geledah, mau masuk diskotik saya geledah. Akibatnya apa? Mungkin diskotik saya sepi. Itu selalu alasan mereka. Kalau digeledah mah nggak ada yang mau datang Pak. Berarti memang kamu sengaja nyediain tempat buat orang pakai dong. Nah itu logika saya begitu aja. Sosialisasi sudah. Udah stadion ditutup nggak kurang sosialisasi. Terima kasih Pak. Jadi sama ya kita pengen beli bus standar internasional. Jadi kita juga ingin pembukuan kita, akuntansi kita juga standar internasional. Jadi orang-orang yang belajar akuntansi untuk pemerintahan harus persis. Jadi kita tuh pengennya standar internasional kayak perbankan. Kenapa perbankan kita baik? Karena perbankan kita sistem pembukuan kan standar internasional. Nah saya pengen pemerintah kita juga sama standar internasional. Dilatih. Tapi saya bilang mesti tarik, misalnya kayak dulu. Si Nurul yang tukang bikin notulen saya, itu akuntan. Masa akuntan buat notulen? Akuntan kan ditarik belajar ini. Bagus. Itu Dirgantara ada bikin pesawat lebih ini bisa turun ke air 19 penumpang. Dia cerita itu bercanda doang. Harganya berapa Pak? 50-60 miliar katanya. Satu Pak. Ya kan aku cuma 10 UPS. Bisa buat ambulan untuk orang Pulau Seribu kan. Darat tapi helikopter ya saya pikir udara. Pak, kemarin Pak Jokowi merencanakan operasi pemberantasan pungli Pak. Ya, itu udah Pak Jokowi lakukan sejak kami di Jakarta. Jadi sebenarnya sejak kami di Jakarta,
Kita ini udah banyak sekali beberapa oknum di PTSP kami pecat. Termasuk oknum-oknum di penataan kota kami pecat. Sebagai PNS, ya udah kita lakukan. Ya begitu kita laporan, ada yang pungli di sini, pasti kita berhentikan sebagai PNS. Itu skema pengawasannya bagaimana Pak? Selain dapat laporan, kita juga pasang CCTV dan kita lihat sistem. Makanya kita pengen semua rapim, semua izin surat keluar harus cepat. Nah, saya juga minta partisipasi masyarakat. Kalau Anda mengalami kesulitan dari orang-orang, dari kami gitu ya, Anda harus lapor. Kalau Anda nggak lapor, saya nggak tahu. Itu yang masalah. Saya nggak tahu. Kalau dibandingkan yang sebelumnya, saat ini bagaimana Pak? Jauh berkurang, orang takut. Karena kita betul-betul berhentikan. Tanya apa Pak Edi PTSP? Saya sekarang saja hampir tiap hari ada berhentikan. Termasuk pungli di sekolah, oknum guru kami berhentikan loh. Berhentikan. Contoh pungli di sekolah apa? Macam-macam, minta uang dari orang tua, bikin acara, nggak jelas laporannya. Kita berhentikan juga. Hah? Hampir setiap hari ada orang saya berhentikan. Pak, Hah? Bukan sekolah, macam-macam. Penataan kota, ada orang mau bikin IMB, dia bohongin macam-macam. Itu bisa sampai berapa Pak kerugiannya? Hah? Bisa sampai berapa Pak? Apa ya? Kerugian kalau misalnya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas macam-macam, IMB dibohongin, surat bohongin. Jadi ini itu dipersulit. Kelihatan kok kalau ada yang persulit. Kan banyak laporan. Jadi orang nggak puas laporan juga bisa datang ke depan. Kan? Di depan dapat tidak ada tim turun. Anak magang akan turun dengan TGOP 2, turun audit. Kita langsung tahu nih, kita audit kita tahu ini pasti ada niatnya nggak benar. Langsung dicatat apa ada surat peringatan? Panggil inspektorat, inspektorat diinvestigasi. Begitu dia ketemu dan bisa ngelak, ada rekaman segala macam, berhentikan. Justru saya bilang, saya curiga ada sesuatu yang nggak benar. Orang mau jual lahan, harga ada, uang ada. Kok nggak terjadi? Kamu kalau punya uang mau beli handphone, ada tukang jual handphone, terjadi nggak belinya? Iya, kalau nggak jadi beli, pasti kamu aneh-aneh pasti. Pasti. Itu tadi, minta komisi lah, jadi nggak semua orang berani ngomong. Saya sinyalir minta komisi. Pak, apa dianggap dengan prestasi itu mengusung orang luang? Saya bukan gusur orang, mintain orang hidup lebih baik. Kamu cek dong di rumah susun, hidupnya lebih baik nggak sekarang? Lebih baik, 36 meter persegi bos. Jalan hari ini kita mulai sikat yang hotel. Yang hotel halaman yang luas itu, tembok itu kan sama aja reklamasi sungai pelan-pelan kan. Nah, udah terasa, udah jadi, udah kita langsung tahu. Itu yang saya maksud gitu loh, kayak Ciliwung segala macam. Sungainya 60 kok, tinggal 10, 20 ya pasti kamu reklamasi dong. Sama kayak itu hotel kan. Jadi halaman luas, orang pikir tuh hotel halamannya hebat bener. Berbatasan dengan sungai, lebar sekali tanahnya. Itu hasil urukan. Udah bikin jalan kayak konblok lagi. Hotel pok atau apa itu ya? Berapa bangunan Pak? Saya nggak tahu, pokoknya kita usahakan, kita udah banyak punya sertifikat. Kita usahakan seminimal mungkin membongkar punya orang. Kalau punya orang ya, tapi kalau yang terasanya udah jelas-jelas colok, ya kita akan bongkar. Pak BMKG infonya hari ini kan urgent untuk bisa. Ya. Ada antisipasi khusus ya? Semua sama, semua pintu saya sudah perintahkan pompa harus jalan, pembagian pintu harus beres. Terus dari 13 sungai, selain pembagian pintu beres, 1.180 lebih, dapat 6,87 sungai penghubung, saluran penghubung harus lancar. Makanya Jakarta sekarang kita bersyukur, hujan begitu tinggi. Di daerah lain sudah mulai tergenang. Kita Jakarta relatif lebih cepat, karena salurannya makin baik. Saya kira oh iya, kita pelan-pelan dulu. Ada dong, masa aku cerita sama kamu? Pak, nanti teknisnya bagaimana para pendapat? Gak ada itu, ngaco itu isu dari mana? Pak, teknisnya bagaimana rapat dari kalau dilanjutkan itu dulu dari ulang
tahun awal atau di level tinggal lanjut kan udah satunya lagi itu udah tinggal ketok palu. Cuma jumlah nggak quorum. Yang kedua cuma masalah 15%. Sekarang semua pengusaha di sidang sudah menyatakan kami tidak keberatan memberikan kontribusi tambahan 15% kan. Artinya kan sudah nggak ada masalah dong. Terima kasih. Saya udah kirim.